Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Wigati, mahasiswa Universitas Galuh Jawa Barat. Saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan atau PPL dengan materi analisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Ya, alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Untuk memulai pelajaran pada hari ini, silakan Fahri disiapkan untuk berdoa. Siap, Prof. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan berdoa, semoga pertemuan hari ini kita mendapatkan keberkahan dan kelancaran ya. Anak-anak, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya, alhamdulillah ya, masuk semua, berarti sehat semua. Anak-anakku, ada yang ingat pertemuan kemarin kita membahas tentang apa ya? Langkah-langkah menulis teks pidato persuasif ya, masih ingat ya untuk materinya? Siapa yang mau menyampaikan bagaimana sih langkah-langkah untuk menulis teks pidato persuasif? Saya, Bu. Ya. Yang pertama ada menentukan tema, yang kedua membuat kerangka karangan, yang ketiga mengembangkan kerangka karangan, dan yang keempat menulis teks pidato persuasif sesuai dengan strukturnya, yaitu ada pendahuluan, isi, dan juga penutup. Ya, bagus sekali ya. Jadi siapa itu masih ingat pembelajaran yang lalu ya? Jadi kita belajar bagaimana sih cara-cara langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Yang pertama ada menentukan tema, kemudian menulis kerangka karangan, yang ketiga ada mengembangkan kerangka karangan, dan yang terakhir menuliskan gagasan kalian ke dalam teks pidato persuasif sesuai dengan strukturnya, yaitu ada pembuka, isi, dan penutup. Bagus sekali, tepuk tangan untuk Safa ya. Anak-anak ya, jadi untuk hari ini kita akan belajar ya, materinya yaitu analisis teks pidato persuasif ya, menganalisis teks pidato persuasif. Kemudian untuk KD-nya ya, menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, kemudian sama-sama ya, kalian tolong bacakan untuk indikator pencapaian kompetensinya. Yuk sama-sama. Menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. yang kedua. Menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan tepat. Baik, kemudian untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama sama-sama kalian baca, ayo. Melalui model problem solving dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis struktur teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan cermat dan tepat. Kemudian ya. Model problem based learning dalam kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis kaidah kebahasaan teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang dibaca dengan cermat dan tepat. Apa sih manfaat yang kita dapat setelah belajar materi ini? Yaitu pertama, kalian itu bisa berpikir kritis ya dengan menganalisis struktur teks pidato persuasif. Jadi bisa menentukan mana yang pembuka, mana isi, dan mana penutup. Kemudian kalian juga bisa menambah wawasan kalian, hasanah kalian untuk mempelajari ciri kebahasaan teks
pidato persuasif ya. Nantinya ada kata emotif, ada kata abstrak, ada kalimat pasif. Nah, itu salah satu diantaranya adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, itu manfaatnya. Kemudian hari ini kita akan belajarnya bagaimana sih ya? Mungkin kalian penasaran ya, bertanya-tanya. Oh, nanti hari ini kita akan menganalisis video yang Ibu tampilkan di sini dan menganalisis teks pidato persuasif. Tentunya tadi ya, menganalisis strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Kemudian nanti kalian juga Ibu berikan LKPD secara berkelompok. Kalian harus mengerjakan analisisnya di dalam LKPD. Nah, di dalam kelompok nanti kalian harus bekerja sama ya, harus aktif sehingga bisa mengerjakan tugasnya dengan maksimal ya. Dan penilaiannya nanti Ibu akan melakukan penilaian sikap dan penilaian pengetahuan. Itu gambaran kegiatan kita pada hari ini. Ibu punya video ya, video pembaca berpidato ya. Kalian amati, kemudian kalian analisis ini strukturnya apa ya. Silakan kalian amati terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Para hadirin yang terhormat, saya, Kadek Suciwahini, perwakilan dari Banjar Tembok STT Dharmasantike, akan membawakan pidato yang berjudul Bersatu Melawan Narkoba. Saudara-saudara, berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno berpidato mengenai Pancasila, bahwa Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama Pancasila terdiri dari dua kata Sanskerta, yaitu Panca berarti lima dan Sila berarti asas. Saudara-saudara, harusnya kita semua sadar di era seperti sekarang ini, banyak anak-anak pemuda-pemuda bahkan orang tua yang terjerumus dalam dunia narkoba, yang bisa membuat masa depan kita menjadi rusak serta membuat moral kita runtuh. Akankah kita diam saja? Saudara-saudaraku yang tercinta, kita sebagai Anak-anak, ini tadi untuk tampilan videonya, ada yang bisa menjelaskan terdapat struktur apa saja di dalam video tersebut? Saya Bu. Ya, Narsya silakan. Apa? Di dalam video tersebut ada 3 struktur, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Ya, bagus sekali ya, tepuk tangan untuk Narsya ya. Jadi memang di dalam video ini tadi sudah ada strukturnya ya, yaitu ada pembuka atau pendahuluan, kemudian ada isi dan ada penutup ya. Untuk bagian pembuka tadi itu isinya tentang apa ya? Apa saja ya yang disampaikan? Bagian pembuka? Salam membuka, ucapan sapaan, ucapan syukur, dan tujuan pidato. Ya, ada salam, kemudian ada sapaan audiens, kemudian ucapan syukur dan tujuan pidato. Betul ya, itu ada bagian-bagian dari pembuka. Kemudian bagian isi tadi menyampaikan tentang apa? Penjelasan mengenai pendapat, gagasan, alasan, atau pesan yang disampaikan kepada audiens. Oh iya, betul ya. Ada gagasan yang ingin disampaikan kepada audiens ya, atau ide yang akan disampaikan kepada audiens. Tentang apa tadi? Sama-sama yuk. Tentang memberantas narkoba. Kemudian yang bagian ketiga itu ada apa tadi? Bagian penutup ya. Bagian penutup terdiri apa saja? Ada yang mau menyampaikan? Coba Nazar menyampaikan bagian penutup tadi apa saja? Ya, itu ada tanggapan, permohonan maaf, ucapan terima kasih dan salam penutup. Ya, ada harapan, permohonan maaf, kemudian ucapan terima kasih dan yang terakhir Salam penutup. salam penutup. Ya,
apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan, saya mengucapkan permohonan maaf. Gitu ya. Baik, itu untuk teks pidatonya. Ini tadi yang sudah kita bahas ya. Ada struktur teks pidato persuasif, ada pembuka, isi, dan penutup. Kemudian ini Ibu punya contoh. Silakan kalian baca ya. Kemudian setelah kalian baca, kalian coba analisis ini. Apakah ada kaidah kebahasaan dalam teks ini? Ya, dalam teks pidato yang sudah Ibu sajikan. Silakan diamati dulu. Ya, sudah ditemukan untuk kaidah kebahasaannya? Ada yang sudah menemukan? Siapa? Ya, Fahri, ya. Ada kata teknis yaitu emfisema, bronkitis, dan kata paru-paru. Oh iya, ini ada kata teknis, betul ya kata teknis ya? Ini adalah kata yang digunakan dalam bidang kesehatan ya. Ada bronkitis, kanker paru-paru, itu disebut dengan kata teknis yang merupakan kaidah kebahasaan pidato persuasif. Kemudian ada yang menemukan lagi ya, Safa. Ada kalimat pasif yaitu bahaya yang ditimbulkan akibat merokok, sering menghirup asap rokok secara pasif dapat meningkatkan resiko seseorang untuk terkena penyakit kanker paru-paru. Disebut kalimat pasif karena subjek dikenai perbuatan. Oh iya, betul sekali ya, karena ciri kebahasaan teks pidato persuasif itu terdapat kalimat pasif ya, yang subjeknya dikenai perbuatan. Ini subjeknya dikenai perbuatan ya, bagus sekali ya. Kemudian ada lagi yang menemukan kaidah kebahasaannya. Oh ya, Aziz. Ada kata penghubung yaitu oleh karena itu. Oh iya, ada kata penghubung di sini, oleh karena itu, merupakan kata penghubung atau kata tugas ya. Kemudian kalian berarti sudah bisa nih menganalisis kaidah kebahasaannya, kemudian menganalisis videonya tadi. Baik, kalau sudah ini yang tadi kita bahas ya. Jadi ada ciri kebahasaan teks pidato persuasif, ada kata penghubung, ada kalimat pasif, ada nominalisasi, ada kata emotif. Nah, ini adalah ciri kebahasaannya. Nah, nanti kalian akan menganalisis hal ini ya di dalam LKPD yang sudah Ibu siapkan. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok ya. Sebelum membentuk kelompok, Ibu mau menjelaskan dulu nih satu ya. Coba Ibu punya kata ya. Nah, ini disebut dengan apa? Ada yang tahu? Nominalisasi. Kenapa disebut dengan nominalisasi? Kata kerja dirubah menjadi kata benda. Itu namanya proses nominalisasi. Bagus sekali Bu. Yakin kalian sudah punya pengetahuan untuk struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif yang nantinya kalian akan aplikasikan menganalisis yang sudah Ibu siapkan di LKPD ya. Sekarang kalian semuanya mengambil permen sesuai dengan apa yang kalian suka, kemudian nanti yang rasanya sama silakan membentuk kelompok ya. Silakan. Ayo ambil dari sini dulu permennya. Ya, ambil. Ya. Yang rasanya sama membentuk, ayo Mbak. Fahri, Weta, kemudian yang belakang. Siapa namanya? Balkis, ayo ambil permennya. Kemudian, ayo Nazarudin ambil. Dan kalau sudah sama, silahkan membentuk kelompok ya. Biar kalian tambah semangat, kita ice breaking dulu ya untuk memantapkan lagi pemahaman kita terhadap
video atau yang teks ya, sesuai dengan minat kalian ya. Kemudian nanti silakan dikerjakan LKPD-nya yang sudah Ibu siapkan di sini. Paham ya? Ya. Baik, silakan dikerjakan. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh. Kalau yang kurang paham untuk LKPD-nya boleh bertanya ya. Ini Mbak. Oke. Silakan kalian isi dulu identitasnya. Dan kalian bekerja sama ya di dalam kelompok. Bekerja sama, dibagi tugasnya, mana yang mengerjakan menganalisis struktur dan mana yang menganalisis kaidah kebahasaan ya. Ya, boleh dipisahkan. Jadi nanti selesainya tepat waktu. Ibu beri waktu 15 menit ya. 15 sampai 20. Karena nanti kita akan presentasi ya. Kita butuh waktu untuk presentasi sehingga waktunya nanti cukup ya. Silakan dikerjakan untuk LKPD-nya. Wifi-nya sudah connect semua ya? Silakan di-scan barcode-nya. Setiap siswa boleh men-scan untuk mendapatkan medianya, media teksnya. Jangan lupa Ibu juga nanti akan menilai sikap ya. Sikap kalian dalam kelompok, apakah kalian bisa bekerja sama, apakah aktif dalam mengerjakan, itu akan Ibu nilai. Jadi nanti ketika presentasi, ketika kalian sudah mengerjakan LKPD, setelah selesai presentasi ke depan, jadi ada yang menjadi moderator ya. Kemudian nanti bergantian mempresentasikan hasil kerja kalian, gitu ya. Dan nanti teman-teman ketika temannya ada yang presentasi mengamati, ya, mengamati kemudian bisa memberikan tanggapan, boleh pertanyaan, boleh tanggapan, gitu ya. Ada yang sudah selesai kelompoknya? Belum, baik. Waktunya masih sekitar 7 menit lagi. Untuk menunggu ya teman yang lain, boleh dikoreksi kembali dulu. Ini masih ada waktu 3 menit ya. Berarti nanti yang presentasi pertama itu kelompok kopi ya. Presentasinya yang bagus ya, yang percaya diri ya. Nanti kelompok lain bisa menanggapi. Baik, kelompok kopi siap untuk presentasi? Baik, siap ya. Sebelum kelompok kopi presentasi, kita tepuk semangat dulu ya, biar tambah semangat ya. Tahu tepuk semangat kan? Ya, yang gini. Tepuk semangat. Semangat. Ya kita harus semangat terus ya. Biar kita lebih dapat banyak ilmu ya, harus semangat. Silakan Safa dan teman-teman boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Itu di bawah ya. Ya, di sebelah di depan papan tulis. Oh ya, untuk kelompok lain ya, sementara boleh memperhatikan dulu, memperhatikan teman yang sedang presentasi ke depan, ya. Bisa dimulai? Bisa. Ya. Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marsha Mariza Putri Ramadan. Saya Safa Alzinatin Toyo. Saya Marsha Yulisa Putri Anggraini. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah teks
struktur teks pidato persuasif yaitu pendahuluan. Di sini saya akan membacakan contoh pendahuluan. Selamat pagi Bapak Kepala Sekolah yang saya hormati, hadirin sekalian para guru SMPN yang saya hormati, dan teman-teman yang saya sayangi. Di pagi yang cerah ini tidak ada yang bisa kita ucapkan selain syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua rahmat dan hidayah untuk ikut serta dalam kesempatan berbahagia ini. Penyuluhan bahaya narkoba bagi kesehatan dalam keadaan baik. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berbagi pengertian dan bahaya atau dampak buruk narkoba di Indonesia, terutama di lingkungan sekolah. Setelah pendahuluan tentunya ada bagian isi. Apa itu narkoba? Narkoba atau singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Beberapa jenis narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Contoh narkotika, morfin, heroin, kokain, dan lain-lain. Contoh zat psikotropika, ekstasi, metamfetamina, dan nipam. Contoh zat adiktif, alkohol, nikotin, dan lainnya. Dampak negatif narkoba bagi kesehatan tubuh yaitu dapat merusak sistem peredaran darah, merusak sistem saraf pusat, merusak sistem imun tubuh, dan juga merubah. Masih banyak bahaya yang terkait dengan penggunaan narkoba. Lalu selanjutnya, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman yang berbahagia, kita dapat menghindari narkoba melalui kegiatan yang sehat, seperti berolahraga atau bergabung dengan kelompok pemuda, mengadakan kegiatan kreatif dan positif. Kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk dijadikan teman, dan teman yang buruk untuk dijauhi. Saya berharap semua orang di sini tidak menggunakan narkoba karena tidak baik untuk tubuh. Selain itu, narkoba juga ilegal menurut hukum negara. Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru serta teman-teman saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah contoh pembukaan, isi, dan penutup. Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang kedua yaitu analisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Yang pertama yaitu nominalisasi. Contohnya yaitu menggunakan menjadi pengguna. Yang kedua yaitu kalimat pasif. Contohnya adalah kita juga harus bisa memilih teman yang baik untuk dijadikan teman. Yang ketiga yaitu kalimat aktif. Contohnya adalah kita dapat menghindari narkoba. Yang keempat adalah kata ganti yaitu kita. Yang kelima adalah kata teknis, psikotropika, dan zat adiktif dan ilegal. Yang keempat, yang keenam sinonim dan antonim. Sinonim adalah narkoba sama dengan psikotropika. Kalau antonim adalah negatif sama dengan positif. Yang ketujuh adalah kata benda abstrak yaitu berbahagia, ketergantungan, dan halusinasi. Yang ke-8 adalah kata tugas atau kata penghubung yaitu serta. Yang ke-9 adalah kata emotif yaitu narkoba adalah bahan atau zat yang jika dimasukkan ke dalam tubuh dapat membuat seseorang merasa tinggi serta menimbulkan efek halusinasi dan ketergantungan. Itu adalah analisis ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kopi sudah mempresentasikan hasil kerjanya ya. Silahkan sekarang dari kelompok jeruk. Mana kelompok jeruk? Ya, boleh menanggapi ya, silakan ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fakih Sahrul Maulana, perwakilan dari kelompok jeruk. Izin menanggapi hasil presentasi kelompok kopi. Saya ingin bertanya, kenapa menggunakan menjadi penggunaan itu disebut dengan kata nominalisasi. Terima kasih. Ya, menggunakan dijadikan apa tadi? Penggunaan. Kenapa disebut dengan nominalisasi? Ya, bisa dijelaskan? Baik, karena
nominalisasi merupakan proses pengubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Menggunakan sebelumnya adalah kata kerja, lalu setelah dirubah menjadi penggunaan, itu alasannya. Oh iya, betul ya. Ya, tepuk tangan untuk penjelasannya. Betul sekali ya. Jadi nominalisasi itu tadi perubahan dari kata kerja menjadi kata benda. Ya. Silakan duduk anak-anak, perhatikan. Ya, jadi kalian sudah bisa menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif ya melalui LKPD tadi. Nah, kemudian anak-anak kita bisa simpulkan sama-sama yuk ya. Jadi pertama tadi struktur teks pidato persuasif apa yang pertama? Kemudian kaidah kebahasaannya ada apa saja tadi? Nominalisasi, kalimat aktif, kata abstrak. Ya, betul sekali ya. Itu adalah kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Nah, sekarang kalian mengerjakan evaluasi ya. Evaluasi yang sudah Ibu di LKPD itu ada link atau barcode ya. Silakan kalian scan, dikerjakan sekarang. Ibu beri waktu 5 menit karena soalnya hanya 5 ya. Silakan dikerjakan. Di scan dulu barcode-nya. Ya. Penilaian. Yang barcode penilaian. Ibu keliling mengumpulkan hasil kerja kalian ya. Ini ya. Yang ini aja. Oke. Enggak, usah. Ya, yang ini yang di scan. Ayo. Silakan kerjakan untuk soal evaluasinya. Di scan barcode-nya. Nih, kerjaannya mana? Ya. Nama kelompoknya mana? Ya. Yang ini, terus yang strukturnya mana? Ini, sama ini, oke. Ini kaidah kebahasaan. Oke, yuk langsung ya kerjakan ya. Jangan lupa kalau sudah dikerjakan kirim ya. Klik kirim ya. Kalau tidak dikirim nanti tidak kerekam penilaiannya. Itu adalah nilai pengetahuan ya. Sudah? Ya. Sudah ya, baik. Kalau sudah dikirim semua, silakan dikirim semua jawabannya. Sudah dikirim semua? Sudah, baik. Kalau sudah, perhatikan. Ya, anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita bisa ambil manfaatnya ya. Apa manfaatnya kita belajar hari ini? Yaitu, 1, kita bisa berpikir kritis ya untuk menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian kita juga bisa menambah apa? Narsya? Menambah apa? Wawasan kita mengenai kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Itu adalah manfaatnya kita belajar pada hari ini. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, alhamdulillah ya, menyenangkan ya. Kalian juga bisa mendapatkan pengetahuan baru ya, yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari materi menganalisis unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen. Kita akan ganti bab ya, yaitu materinya tentang teks cerpen. Begitu anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.